Pak Arif ini kan mengabdi di PNM sejak PNM ini lahir gitu kira-kira. Iya betul. Panjang ya, pengabdian panjang. Boleh cerita dong Pak, sepanjang Jadi, pengabdian panjang ini, apa yang paling Bapak rasakan ya? Jadi saya ini, kalau istilah saya ke teman-teman di keluarga besar PNM, saya ini AO dari tahun 99, dari PNM lahir, account officer, sampai sekarang saya AO. CEO hanya acting aja. Jadi AO tetap ya Pak? AO. Apa yang tadi pertanyaan Pak Feby buat saya pribadi ya? Saya lahir, saya besar, saya belajar, dan saya bisa jadi CEO di PNM. Itu sesuatu buat saya. Di luar itu adalah ya tadi, ini purpose saya sama purpose teman-teman 67.000 insan PNM. Kami sudah bisa jadi manusia kalau kami bisa memberi manfaat buat yang lain. Sekarang event saya hanya mewakili teman-teman, saya bisa bilang saya bisa ya minimal bisa memberi manfaat 13,9 juta orang ya. Nasabah. Ya, 67.000 keluarga kan. Ya, betul. Dan nasabah ini tentu kan juga punya keluarga kan. Saya masuk PNM belum kenal siapa-siapa, belum tahu apa-apa, tapi setelah saya di PNM hampir 24 tahun ini, ya alhamdulillah, walaupun belum banget, tapi sudah nambah pengetahuan saya, relation saya dengan berbagai pihak, berbagai segmen. Pak Arif, sebagus-bagusnya orang, sesempurna apapun orang, pasti ada cacatnya, betul ya? Pasti dikritik orang, dicaci maki orang biasa. Bukan hanya manusia, nabi pun seperti itu, Pak. Pernah nggak Pak, Bapak mengalami shock ketika sudah kerja mati-matian tapi masih dicaci maki orang gitu, Pak? Saya, kalau teman-teman saya pakai istilah teman-teman, capek sama Pak Arif mah, terlalu detail, terlalu perfect. Atau kedua, kalau ada lagi yang bilang kelewat baik, kurang tegas. Karena tadi mungkin ya karena kayak saya kelamaan di PNM ya. Kalau saya bicara di lingkungan kecil saya lah di PNM ya. Ada barrier psikologis, kan saya udah kenal lama sama mereka, mau galak-galak. Mau marahin juga dan gua kan tahu lu. Kayak gitu. Mungkin itu buat seorang leader, apalagi saya sekarang diamanahi sebagai direktur utama di PNM yang punya 67.000, punya coverage 6.600 kecamatan, itu saya anggap kekurangan. Yang saya harapkan tidak diikuti oleh pengganti saya dan kader saya nanti. Gitu, Pak Arif, bagaimanapun Bapak mendalami keuangan, pembiayaan dan bertahun-tahun. Kalau boleh saya tanya Pak, Bapak memprediksikan tahun 2023 itu perekonomian kita, terutama negeri ini, kondisinya gimana Pak? Bapak kan bagaimanapun kan bergelut dengan dunia ekonomi, ya kan, bertengkus lumus dengan pembiayaan. Apa namanya prediksi Bapak atau pandangan Bapak mengenai kondisi? Nggak usah jauh-jauh. Jadi berangkat. Ini pendapat pribadi, bukan pendapat officially PNM dan sebagai pendapat pribadi. Nggak usah jauh-jauh, berkaca 3 tahun belakang kita dilanda pandemi, terus di tengah-tengah pandemi tambah gangguan dari geopolitik. Alhamdulillah kita masih survive dan ya, so far ya. So far Masyarakat ya mungkin nggak semua, ada juga yang tertinggal. Tapi secara mayoritas kan makan masih. Menurut saya sih optimis. Jadi optimis bahwa kita bisa melampaui apapun yang terjadi bisa melampaui gangguan tadi global, gangguan badai global seperti 98, bahkan ada pertumbuhan. Minimal kalaupun tidak pertumbuhan, ada basis, ada fundamen yang bisa dibangun oleh bangsa, masyarakat kita untuk lebih tumbuh lagi 2024. Kalau kita pesimis terus,
Ini 2023 global. Ya. 2024 wah ini anget politik, politik nggak selesai. Gitu Pak Febi. Siap. Pak Arif, ini di penghujung ngobrol kita, saya berharap Pak Arif bisa menyampaikan closing statement untuk 13,9 juta nasabah PNN. ya. Pesan lah, semacam pesan atau ya. closing statement buat mereka nih. Ini kan anak-anak Bapak juga kan? Betul. Iya. Jadi pertama saya ke anak-anak saya dulu nih, Ya. para AO. Ya. Tetap semangat. Jadi tetap pegang apa yang sering kita bicarakan, bukan ajarannya si Arif loh ya, tapi ini kesepakatan kita bahwa kalian pertama harus membalas budi orang tua kalian, karena kalian nggak bisa jadi sekarang kalau tidak atas jasa dan lelahnya para orang tua. Kedua, kembangkan kapasitas kalian, manfaatkan keberadaan kalian di PNM sebagai media, sebagai wadah untuk belajar dan untuk pengembangan diri. Dan saya selalu bilang kan, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Buktinya Arif Mulyadi dari AO jadi CEO. Dari AO jadi CEO. Mereka punya kesempatan. Iya. Yang ketiga, mari kita sama-sama aktualisasikan jati diri kita, cita-cita kita sebagai insan untuk memberi manfaat seluas-luasnya buat orang lain, terutama kepada para nasabah. Dan semua itu bisa jalan kalau kita tetap solid sebagai sebuah keluarga besar permodalan nasional Madani, bukan karyawan PT PNN. Ya, itu buat anak-anak. Untuk karena saya yakin ini banyak nih pasti yang nonton. Nasabah, Pak. Untuk nasabah, ibu-ibu, ya, tolong tetap disiplin, karena Mekar itu kan dibangun hanya dengan kedisiplinan. Disiplin usaha, disiplin ikut pertemuan kelompok, disiplin memenuhi kewajiban kepada kami. Tidurnya kan nggak enak kalau ibu punya tunggakan ke kami. Dan tetap punya semangat untuk mengembangkan usaha. Apa yang ibu lakukan sekarang, apa yang ibu peroleh sekarang, ini hanya merupakan langkah awal. Ibu harus juga bisa selain memberi manfaat buat keluarga, memberi manfaat buat sekeliling. Kalau ibu usahanya tumbuh, akan butuh kuli angkut, akan banyak tukang beca yang digunakan, akan banyak reseller yang bisa menjualkan produk ibu dan sebagainya. Insya Allah dengan ibu lakukan itu semua, usaha ibu berkah, kehidupan ekonomi keluarga ibu juga semakin berkah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.